Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam akan menimpaku. Inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam akan
hatiku melekat padamu. Kau yang seraiku dan melindungiku. Kau yang seraiku dan melindungiku. Kami aman dalam perlindunganmu, sebab Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dalam naungan kembang sayapmu kami aman. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini, hari Minggu, hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah yang Tuhan karuniakan untuk setiap kami pada saat ini. Kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus ada di dalam hati kami, dan Roh itu yang akan memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami, sehingga hidup kami selalu bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, sepenuhnya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami hanya serahkan kepada Engkau. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya bahwa kita semua dalam anugerah dan berkat Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Tema gereja kita pada bulan Juli ini adalah tentang karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu diambil di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-21a. Dan perenungan kita pada hari ini saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Sekali lagi Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42 yang berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, dan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasalnya yang ke-10 dari kitab Lukas ini, ada 3 hal penting yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama adalah mengenai sikap taat dan bersyukur. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-21. Di sana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita ketika ia bergembira dalam Roh Kudus dan bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sikap Yesus ini memberikan teladan kepada kita bahwa kedaulatan Allah itu
katanya bukan untuk diresponi dengan negatif, begitu ya, namun untuk ditaati dan disyukuri. Dan yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-25 yaitu mengenai kasih. Di sana perikopnya berjudul tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kasih itu tidak melihat atau memandang bulu siapapun dia. Dia miskin, kaya, berbeda agama atau apapun. Itulah kasih yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kasih yang tidak memandang bulu. Dan yang ketiga yaitu di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 tadi ayat 38 berbicara tentang Maria dan Marta. Di sana Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita, ingin menyampaikan sesuatu kepada kita mengenai prioritas yang benar kepada Allah. Dan pada bagian ini kita akan membahas hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-38 di sana dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, di sini memang tidak dituliskan dalam perjalanan kemana, tetapi bisa dipastikan bahwa ini perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, begitu ya. Kemudian katanya tibalah ia atau Tuhan Yesus di sebuah kampung, dan kampung di sini memang tidak secara detail dijelaskan, tetapi ini bisa juga dipastikan bahwa ini kampung bernama Betania. Betania itu berdekatan dengan Yerusalem, ya kurang lebih sekitar 2 mil. Kenapa sampai ini bisa dikatakan kampung Betania? Karena dikatakan di sana ayat 38 seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi kampung Betania ini adalah tempat tinggal Marta dan Maria. Dan Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-39 di sana dikatakan bahwa perempuan ini atau Marta ini mempunyai saudara yang bernama Maria. Dan Maria katanya adalah seorang yang senang duduk di kaki Tuhan dan selalu terus-menerus mendengarkan perkataannya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita di dalam pembacaan ini dikatakan bahwa setelah Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan, ternyata hal ini membuat Marta ini tidak senang. Sehingga dia dikatakan di dalam ayatnya yang ke-40 bahwa sedang Marta di sana sibuk sekali melayani. Kemudian Marta ini berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli?" katanya. Ayat yang ke-40 bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Jadi rupanya Marta ini terganggu melihat bagaimana si Maria ini hanya duduk-duduk saja. Sementara dia sibuk sekali melayani. Sibuk sekali mempersiapkan segala sesuatu menyambut kedatangan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Marta sangat terganggu dengan hal ini. Sehingga dia tidak segan-segan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tidakkah Engkau peduli Tuhan dan membiarkan aku melayani seorang diri? Sedangkan saudaraku hanya berdiam diri saja. Suruh," katanya, "dia membantu aku." Dan menarik sekali apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ayat 41 dikatakan bahwa Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang penting, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini sungguh menarik ya untuk kita pelajari lebih lanjut. Kita akan melihat ada 3 hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Marta. Perihal tadi pernyataan Marta kepada Tuhan Yesus yang seakan-akan dari perkataan itu Marta itu marah, kesal. Dia sebenarnya kesal sama Maria, tetapi dia katakan kepada Tuhan Yesus. Dia lampiaskan kepada Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta, ayat 41 dikatakan bahwa Marta, engkau khawatir, katanya. Yang pertama, perihal kekhawatiran, begitu ya.
Nah, apa yang dikhawatirkan oleh Marta di sini? Apa yang menjadi kekhawatiran, kegelisahan atau kecemasan dari seorang Marta? Itu ya, kalau khawatir itu kan cemas, takut, gelisah gitu ya. Itu arti dari khawatir. Nah, apa kira-kira yang dicemaskan atau dikhawatirkan? Saya sebagai wanita, saya paham dan mengerti apa yang menjadi kekhawatiran dari seorang Marta. Yesus datang bersama dengan 12 muridnya. Jadi kurang lebih sekitar 13 orang begitu ya, yang datang bersama-sama dengan semua, sejumlahnya 13 orang, dan ini harus dilayani oleh Marta seorang diri. Jadi Marta mungkin khawatir. Kalau dia bekerja seorang diri, ini memerlukan waktu yang lebih lama. Berbeda dengan kalau dia bersama-sama dengan Maria. Sementara dia mungkin sudah menyiapkan menu ya, bukan hanya sekitar 1 atau 2, itu bisa lebih, mungkin 3 atau 4. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada tamu-tamunya. Tetapi kalau dia bekerja sendiri, itu memerlukan waktu yang lebih lama. Sementara Maria hanya duduk-duduk saja. Kenapa dia tidak membantu? Jadi ini menjadi kekhawatiran dari seorang Marta. Dia khawatir, takutnya apa yang sudah dia rencanakan tidak akan tercapai. Menu yang dia sudah siapkan ternyata tidak seluruhnya atau semuanya dia bisa menyajikan seperti itu. Ini menjadi kekhawatiran dari seorang Marta. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Marta adalah dikatakan bahwa Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan berbagai perkara. Ini berbicara soal hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Marta itu sebenarnya menyusahkan diri dengan berbagai perkara di dalam hati dia. Dia melayani sebenarnya itu tidak dengan sepenuh hati, begitu. Jadi ada kesal, ada marah. Udah melihat si Maria malah cuma duduk-duduk saja seperti itu. Kemudian pun Tuhan Yesus harusnya berkata, Maria, bantu dong saudaramu, begitu, jangan hanya duduk-duduk saja. Tapi seperti Tuhan Yesus pun membiarkan, sehingga tanpa segan-segan Marta itu menegur, menyampaikan hal ini kepada Tuhan Yesus, yang seharusnya dia kesal sama Maria, tapi dilampiaskan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus persis tahu apa yang ada di dalam hati Marta. Marta melayani sebenarnya dengan terpaksa. Marta ini melayani sebenarnya tidak dengan segenap hati. Ada persungutan di dalam hati dia. Ada kekesalan di dalam hati dia. Sehingga Yesus berkata, kamu melayani, kamu itu menyusahkan diri dengan berbagai-bagai persoalan. Ternyata apa yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa tutupi dengan apapun. Begitu ya. Itu bisa terekspos keluar. Buktinya Marta, dia berusaha menutupi dengan menyibukkan diri dan sebagainya. Tapi apa yang ada di dalam hati dia, dia tidak bisa kendalikan. Sehingga dia lampiaskan, dia katakan kepada Tuhan Yesus. Kok Tuhan gak peduli sih? Seperti itu. Dia lupa bahwa Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marta menyusahkan diri katanya. Hatinya nggak sepenuhnya melayani. Dan Tuhan persis tahu apa yang ada di dalam diri Marta. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada Marta, yaitu bahwa ayatnya yang ke-42 dikatakan, tetapi satu saja yang penting, Maria itu telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Garis bawahi kata satu saja yang penting. Apa itu? Ayat 39 dikatakan bahwa Maria ini katanya senang duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Apakah salah yang dilakukan oleh seorang Marta? Tidak salah. Sama sekali tidak salah. Apa yang dilakukan seorang Marta itu pun baik di mata Tuhan. Dia mau melayani. Dia mau memberikan pelayanan lewat apa yang dia miliki, talenta yang dia miliki. Tapi yang keliru adalah perkataan dia. Di ayatnya yang ke-40 dikatakan, Tuhan,
Tidakkah engkau peduli? Jadi seolah-olah Marta ini ingin kesal hatinya ya. Marta ini marah kepada Maria, tapi dilampiaskan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang Tuhan tidak suka. Sehingga apa yang dilakukan oleh Maria, Tuhan katakan bahwa Maria itu telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini sangat penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita harus mempunyai prioritas di dalam hidup kita. Apa yang menjadi prioritas yang terutama di dalam hidup kita? Yaitu tentunya adalah memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan, membaca dan merenungkan hati Tuhan. Pekerjaan itu adalah dari Tuhan. Dan tentunya kita kembalikan juga kepada Tuhan. Ini yang ingin disampaikan Tuhan kepada Marta. Sehingga dia menegur Marta dengan keras. Kamu itu khawatir, kamu itu susah menyusahkan diri dengan berbagai hal. Tetapi Maria katanya sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari perbanyak-banyak waktu kita bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tiga hal yang kita pelajari dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Marta. Yang pertama tadi adalah soal kekhawatiran. Bapak Ibu ingat baik-baik bahwa bicara kekhawatiran, jika ada kekhawatiran dalam hidup kita, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seorang Don Joseph Gowe, penulis buku The End of Stress, dia memberikan riset yang cukup menarik terkait dengan rasa khawatir ini. Dia katakan bahwa 85% katanya yang sering dikhawatirkan oleh manusia itu sama sekali tidak terjadi. Dari 85% katanya yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Dan 15% katanya yang terjadi, 79%-nya bisa diatasi dengan baik dan membuat hikmat serta pelajaran yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Menarik bukan? Jadi ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Marta itu belum tentu terjadi. Dan yang kedua, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Marta dan menjadi pelajaran penting buat kita, yaitu tentang menyusahkan diri. Ingat baik-baik Bapak Ibu, ketika kita melayani atau melakukan apapun dalam hidup ini, Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini penting. Tidak peduli orang lain mau puji, tidak peduli orang lain memperhatikan atau tidak. Tapi ingat, ada sepasang mata yang selalu melihat. Tidak hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu persis motivasi dan tujuan kita. Marta Tuhan tegur, kenapa? Karena Tuhan tahu motivasinya, tujuannya di dalam melayani. Dan ternyata itu terekspos, itu ternyata terpancar keluar. Apa yang ada di dalam hati Marta. Tuhan persis tahu, sehingga Tuhan tegur dia dengan keras. Kamu itu khawatir dan menyusahkan diri dengan berbagai perkara. Ini menjadi penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari belajarlah kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Segenap hati artinya sepenuh jiwa. Segenap hati artinya dengan sungguh-sungguh. Bukan bicara sepenuh jiwa, tapi dengan sungguh-sungguh. Begitu ya, kita mengerjakan itu. Tidak peduli dilihat orang atau tidak. Tapi kita percaya bahwa Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, yang ingin Tuhan sampaikan melalui Marta kepada kita adalah bahwa satu saja yang penting. Maria itu telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ini berbicara satu hubungan yang intim, hubungan yang karib, hubungan yang dalam dengan Tuhan. Persekutuan yang erat yang dibangun dari hari ke hari. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Memang tidak salah apa yang dilakukan oleh Marta. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, bahwa selagi ada kesempatan, mari terus perbanyak waktu kita bersama dengan Tuhan. Apalagi saat-saat ini Bapak Ibu, situasi yang tidak menentu. Setiap hari kita mendengar ada kabar-kabar yang begitu menggemparkan diri kita.
Satu pujian berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana ada kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi rupanya hanya sabda Allah tempat perlindungan kita, tidak ada yang lain. Itu sebabnya penting sekali ketika Tuhan berkata kepada Marta dan juga berkata kepada kita bahwa satu saja yang penting, dan itu tidak akan pernah diambil dalam diri kita, adalah persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Mari perbanyak waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat, berikan waktu kita untuk Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kesulitan di kala pagi hari, tapi ambil waktu-waktu yang lain. Mungkin ada sore atau siang, malam hari. Ambil selalu waktu bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Sefanya berkata bahwa pagi demi pagi dia mempertajam pendengaranku. Pagi demi pagi dia memberikan hukum kepadaku, dan itu tidak pernah ketinggalan. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat dikatakan setiap hari dia mempertajam pendengaranku, katanya. Jadi firman Tuhan ketika kita selalu datang bersekutu dengan dia, Tuhan itu sedang berbicara sesuatu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perlu panjang lebar mengenai hal ini, tapi saya ingatkan kembali kepada kita bahwa pentingnya kita memiliki hubungan yang benar-benar karib dengan Tuhan. Yang sudah seperti seringkali kita dengar 4M. Kalau sekarang pemerintah selalu kita dengar di mana-mana untuk melakukan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas, dan sebagainya. Bapak Ibu memakai masker katanya, dan juga yang satunya adalah melakukan vaksinasi. Kalau firman Tuhan jauh sebelum ada yang dicanangkan pemerintah tentang 5M ini, firman Tuhan sudah lebih dulu sering mengingatkan kita untuk kita menerapkan 5M juga. Yang pertama adalah kita senantiasa memiliki hubungan dengan doa. Kemudian kita membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita merenungkan. Merenungkan artinya memikirkan secara dalam-dalam tentang apa yang kita baca. Selanjutnya adalah kita katanya mengaplikasikan atau melakukan apa yang kita sudah baca dan renungkan firman Tuhan itu. Dan yang kelima adalah kita membagikan firman itu. Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu saya sudah, sampai saat ini saya masih tetap melakukan. Sebelum semua dibatasi dan harus menggunakan dengan online, saya sudah memang dari dulu sudah melakukan pelayanan lewat online. Dan saya bersyukur ketika sekarang ini pelayanan semua dilakukan dengan online. Itu tidak menjadi hal yang baru buat saya, tapi itu sudah merupakan hal yang sudah biasa saya lakukan. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Nah, puji Tuhan. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu. Ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Marta, dan itu juga kepada kita. Yang pertama adalah soal kekhawatiran. Jadi jangan kamu khawatir. Sudah diingatkan juga oleh firman Tuhan. Karena ternyata apa yang kita khawatirkan biasanya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, mari belajar apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan yang ketiga adalah mari memiliki hubungan secara pribadi, secara intim dengan Tuhan. Maka kita percaya bahwa ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga yang selalu kita lakukan hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kita semua, dan Tuhan yang akan senantiasa berbicara lebih lanjut kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kami perlu Engkau di setiap jam dalam hidup kami.
Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan boleh terpatri dalam kehidupan kami. Firman Tuhan boleh ada senantiasa menguatkan hidup kami, ya Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sama seperti Maria yang selalu duduk di bawah kaki Yesus dan selalu mengasihi dengan segenap hatinya. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa ada dekat dengan Tuhan. Dan kami juga boleh senantiasa Tuhan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga memberikan terbaik hanya bagi Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan di dalam dunia ini. Kami semuanya mau mengerjakan yang terbaik hanya bagi Tuhan saja. Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami di dalam segala hal. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk kami juga boleh melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami, dengan segenap tenaga kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Beri kepada kami terus hati hamba, ya Tuhan, supaya kami boleh memberikan terbaik hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Biar kiranya kuasa Tuhan dan kebaikan Allah saja nyata atas kehidupan kami. Pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan ajaib. Engkau Allah yang selalu menolong kami dalam segala hal. Kami terus berdoa biar kiranya Tuhan saja yang menjamah kami dimanapun kami berada. Beri kepada kami iman percaya bahwa Tuhan Allah yang selalu memberkati setiap langkah hidup kami. Beri kepada kami mata rohani Tuhan yang boleh memahami, boleh mengerti Tuhan bahwa Tuhan punya satu rencana yang indah di dalam setiap langkah hidup kami. Mungkin apa yang kami lihat pada saat ini tidak seperti baik adanya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Allah yang selalu memberkati, Allah yang selalu memberi kepada kami kekuatan untuk kami boleh percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur, biar kiranya kemurahan Tuhan turun atas kehidupan kami senantiasa di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan, semuanya ada dalam kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, biar kiranya kemurahan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan penghormatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.